Yo bosku, happy weekend. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 2091, Raja Jiangbei. Aura menakutkan Li Wenhai ditampilkan, yang mengejutkan penonton. Ini seperti dewa. Semua orang tercengang. Bagaimana Li Wenhai menjadi begitu menakutkan? Momentum yang menakutkan ini akan menutupi seluruh Jiangbei. Apa yang telah dia lalui? Bukankah dia diasingkan? Ini terlalu menakutkan. Di zaman sekarang ini, semua orang telah melihat master apapun. Tapi Li Wenhai sangat kuat. Momentum besar mengejutkan master super di seluruh Jiangbei telah datang. Waktu telah berubah. Ada orang-orang kuat yang ditempatkan di seluruh Daxia untuk menyelesaikan masalah tepat waktu jika terjadi keadaan darurat. Mereka diatur oleh Tian Chefu dan Yan Longwei. Mereka secara kolektif disebut penjaga. Setelah mengetahui tentang perubahan di Jiangbei, semua penjaga Jiangbei datang sekaligus. Berani datang ke Jiangbei dengan lancang. Penjaga itu datang dan memarahi. Memasuki musim panas yang melanggar larangan, dan membunuh begitu banyak orang. Setelah para penjaga memahami situasinya, mereka segera menembak untuk menjatuhkan Li Wenhai. Li Wenhai menunjukkan senyum kejam dan kejam, mencari kematian. Kemudian itu berubah menjadi pembantaian sepihak. Tidak peduli seberapa kuat penjaga itu, di tangan Li Wenhai, dia seperti ayam lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikatnya. Mati. Satu persatu. Segera tidak satu pun dari ratusan penjaga di Jiangbei yang tersisa. Semua dibunuh oleh Li Wenhai. Kekuatannya terlalu kuat. Hancurkan semuanya. Siapa lagi yang akan mati? Li Wenhai memandangi ribuan orang yang hadir. Uff. Semua orang jatuh ke tanah satu persatu. Aku bersedia menjadikanmu raja. Jiangbei adalah raja. Semua orang tidak bodoh. Sangat penting untuk menyelamatkan hidup Anda saat ini. Li Wenhai terlalu kuat. Ketidaktaatan adalah kematian. Melihat ribuan master di Jiangbei berlutut di tanah, Nyonya Li Tianhao dan yang lainnya terkejut tidak seperti sebelumnya. Mereka telah mengejar status, hak dan kekayaan sepanjang hidup mereka. Tapi itu tidak pernah begitu mengejutkan seperti sekarang ini. Li Wenhai juga tersenyum ketika melihatnya. Apakah ini perasaan yang kuat? Dia benar-benar berterima kasih kepada Richard sekarang. Tapi dia tahu bahwa kekuatannya tidak hanya itu. Jiangbei kecil menghancurkannya dengan satu jari. Tujuannya adalah Daxia. Ketika eksperimen orang lain berhasil, jika mereka kembali, bukankah Daxia yang memegang kendali? Richard telah memberitahunya bahwa tidak seorang pun kecuali lab para dewa yang bisa membunuhnya sekarang. Bahkan jika Anda datang ke Daxia dan bertemu dengan master yang tidak bisa dia kalahkan, jangan takut, karena dia abadi. Mulai hari ini, keluarga Li saya adalah Raja Jiangbei. Mengerti? Li Wenhai berkata dengan dingin. Ribuan orang yang hadir mengangguk serempak. Keluarga Li menjadi Raja Jiangbei dalam satu kesempatan. Master utama, serta selebritas dan orang kaya datang berkunjung satu persatu. Rumah keluarga Li berbaris beberapa kilometer, dan ratusan mobil mewah berkumpul. Beberapa gudang ditumpuk dengan hadiah. Li Wenhai membunuh banyak orang. Itu benar, termasuk para penjaga. Tapi dia terlalu kuat. Bahkan Tian's Mansion tidak serta-merta menyalahkannya, atau bahkan memintanya. Hal-hal ini bukan untuk dibicarakan semua orang. Semut-semut ini. Yang harus Anda lakukan adalah menyerah. Selamatkan hidupmu. Li Tianhao dan wanita tua itu sangat bersemangat. Apa yang mereka kejar dan impikan sepanjang hidup mereka telah terjadi. Mereka akhirnya berdiri di puncak Jiangbei. Tidak perlu bergantung pada siapapun. Selama nama belakangnya adalah Li. Semua ini dibawa oleh putra mereka. Bangga menjadi orang tua pastinya.
Keluarga Li Zhao menantikan kembalinya yang lain satu persatu. Aku berkata pada saat itu bahwa itu benar bagi mereka untuk meninggalkan Daxia dan pergi ke War Eagle Country. Kamu tidak boleh percaya. Bagaimana dengan sekarang? Apakah mereka pergi dengan benar? Mereka semua telah berubah menjadi master. Kami masih mencari Ye Junlin memohon belas kasihan. Mohon dia untuk membuka larangan. Malu sampai mati. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Li Wenyuan dan istrinya? Li Wenhai tiba-tiba teringat. Bab 2092, memaksa kartu Istana Tians. Mereka berdua adalah yang paling tidak berguna. Cepat panggil mereka. Li Tianhao berkata tidak puas. Segera Li Wenyuan dan istrinya dipanggil ke Li Wenhai. Faktanya, keduanya tahu apa yang terjadi. Dan terlebih lagi bahwa Li Wenhai sekarang menjadi pria yang kuat. Jadi keduanya terus menghindari masalah karena takut akan masalah, tetapi tidak muncul. Tanpa diduga, itu masih diingat oleh Li Wenhai. Apakah anak ketiga masih mengenal saya? Li Wenhai berkata sambil tersenyum. Kakak kedua bercanda, bagaimana mungkin kami tidak mengenalmu? Li Wenyuan dan istrinya tidak berani menatap Li Wenhai. Hehe, kakak kedua. Apakah kamu menganggapku sebagai saudara kedua? Ketika kami diasingkan, ketika orang tuaku ingin membawa kami kembali ke Daxia, bagaimana denganmu? Larangan ini dibuat oleh menantumu yang baik. Ayah di mana kamu ketika ibu memohon padanya? Li Wenhai meraung marah. Tidak, saudara kedua, kami. Li Wenyuan dan istrinya tidak jelas dan tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Li Wenhai tertawa dan berkata, bagaimana sekarang? Menantumu sudah mati. Putrimu juga hilang. Cucu perempuanmu juga hilang. Pembalasanmu telah tiba. Bagaimana denganmu? Jangan khawatir. Aku menang, jangan bunuh kamu. Aku ingin kamu melihatku menaklukkan Daxia selangkah demi selangkah. Hei, sayang sekali. Aku ingin membunuh Ye Junlin untuk waktu yang lama, tapi sayangnya dia meninggal. Tapi apakah ibunya masih hidup? Wenhai mencibir dengan haus darah. Bahkan, perasaannya sudah hilang sekarang. Alasan mengapa dia memimpin keluarga Li menjadi raja terutama karena dia menikmati perasaan kendali ini. Ya, ibu Ye Junlin masih hidup. Tapi ada orang-orang di sekitarnya yang melindunginya. Itu adalah tim rahasia yang dibangun Ye Junlin semasa hidupnya. Jangan bergerak. Yu Gouji langsung berkata. Apakah ada seseorang yang harus dilindungi? Bisakah mereka melindunginya saat bertemu denganku? Li Wenhai mencibir. Menargetkan ibu Ye Junlin adalah tugas yang diberikan oleh Richard. Richard meminta Li Wenhai untuk datang ke Daxia untuk mengganggu dan membuat masalah sebanyak mungkin. Dan semakin besar semakin baik. Memaksa Tian's Mansion dan yang lainnya untuk mengambil tindakan sesegera mungkin adalah misi yang harus diselesaikan. Sebenarnya, rencana Richard sangat dalam. Tubuh energi murni yang sebenarnya, Richard hanya membutuhkan satu. Tubuh energi murni yang sangat dekat atau bahkan dilampaui oleh Su Zhengji. Ada yang seperti itu sudah cukup. Ini adalah rencana besar berikutnya. Konsentrasikan semua sumber daya untuk menciptakan tubuh energi murni sejati. Alasan untuk terus membangun tubuh energi murni seperti Li Wenhai adalah rencana utama Richard. Dia akan mengirim semua orang ini kembali ke Daxia, menyebabkan kekacauan di Daxia, dan bahkan berkembang menjadi bencana. Tapi tujuan utamanya adalah untuk menguji kekuatan sebenarnya dari Daxia, yaitu klan Baolong dari Tianchefu. Richard ingin menggunakan Li Wenhai, badan energi murni ini, untuk menguji kekuatan sejati klan Baolong di Tianchefu. Begitu Li Wenhai dan yang lainnya kembali ke Daxia, segalanya akan menjadi lebih besar. Bagaimanapun, klan Baolong dari Tianchefu akan maju. Apakah klan Baolong dari Tianchefu dapat memecahkan Li Wenhai dan yang lainnya?
itu akan bermanfaat bagi Richard. Lebih baik jika itu tidak bisa diselesaikan. Dia secara alami senang menggunakan Li Wenhai untuk menghancurkan Daxia. Jika kita bisa menyelesaikannya, kita juga bisa menguji kekuatan sebenarnya dari klan Baolong di Tianchefu. Memfasilitasi rencana penaklukan di masa depan untuk Lab of the Gods. Sekarang Li Wenhai telah kembali sendirian. Dia sudah melihat efeknya. Richard sangat puas. Selanjutnya, Li Wenhai terus melakukan sesuatu. Li Wenfei, Li Songqi dan yang lainnya akan kembali satu persatu. Sekelompok badan energi murni akan menjadi bencana mutlak di Daxia. Setelah mendapatkan tugas, Li Wenhai berangkat ke Jianghai untuk mencari Zhou Yingying. Setelah penjaga Jianghai dan pusat kekuatan semua pihak mendapat berita, mereka semua menghindar jauh. Karena takut memprovokasi dewa pembunuh ini. Mereka telah mengetahui tentang kemunculan Li Wenhai di Jiangbei dan kerusuhan Yan Longwei di Tianchefu. Li Wenhai sangat kuat. Orang-orang kami bahkan tidak menyadari kedatangannya. Bab 2093, tak terhentikan. Apa yang terjadi dengan Li Wenhai? Apa yang membuatnya menjadi begitu kuat dari orang biasa? Ini adalah keraguan semua orang. Selidiki. Cepat dan selidiki. Dan kemana Li Wenhai akan pergi selanjutnya? Pergi ke Jianghai untuk berurusan dengan Ibu Ye Junlin. Apa yang akan dia lakukan? Perilakunya tidak normal. Tianchefu dan Yan Longwei telah bertindak. Personil khusus juga dikirim ke Jiangbei. Sedikit yang mereka tahu bahwa Li Wenhai dikirim untuk menguji kartu mereka. God's Lab cukup kuat untuk meledak. Tapi tidak ada yang tahu kartu inti yang sebenarnya. Bahkan Richard sendiri pun tidak. Ye Junlin menggali dan menyelidiki langkah demi langkah. Sebaliknya, tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari klan Baolong dan Tianchefu di Daxia. Perlu untuk menguji. Ketika pemerintah membuat langkah hari itu sudah ada dalam permainan. Li Wenhai tidak menyembunyikannya, dan dengan sombongnya akan berurusan dengan Ibu Ye Junlin. Berita itu menyebar dengan cepat. Di masa lalu, tim rahasia Ye Junlin keluar satu demi satu untuk melindungi Zhou Yingying. Wen Lei dan Zhou Nanyan pergi ke sana segera setelah mereka mengetahui bahwa keluarga Zhou dalam masalah. Raja mati berdampingan, dan ibunya pasti tidak dalam masalah. Semakin banyak orang pergi ke Jianghai untuk melindungi Zhou Yingying. Perang akan segera dimulai. Li Wenhai diblokir oleh banyak ahli dalam perjalanannya ke Jianghai. Semua untuk menghentikannya. Tapi Li Wenhai terlalu kuat. Dia adalah tubuh energi murni yang memuaskan Richard dan lab para dewa. Dia tak tertandingi. Untuk memblokir tuannya, bunuh sebanyak dia datang. Tak terbendung sama sekali. Para master yang menjaga Zhou Yingying mulai panik. Li Wenhai tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dikalahkan. Bisakah mereka bertahan? Tak lama setelah, Li Wenhai telah tiba di rumah Zhou. Di dalam dan di luar keluarga Zhou, tuan yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul untuk waktu yang lama. Orang-orang yang diatur oleh Yan Longwei dari Tianchefu dan yang lainnya juga datang. Li Wenhai memandang kerumunan yang padat dan mencibir. Aku di sini hari ini untuk membunuh Ibu Ye Junlin. Jika orang lain menghentikanku, aku akan membunuh satu. Sombong. Sombong. Tapi itu datang dari kekuatan besar. Dengan kami di sini, jangan pernah berpikir untuk menyentuh Ibu Tuan Ye. Bunuh. Li Wenhai memulai pembunuhan seperti dewa pembunuh dari neraka. Tubuh energi murni benar-benar terlalu kuat. Jangan katakan membunuh. Hanya tidak bisa menyentuhnya. Segera Li Wenhai berada di depan gunung tulang dan sungai darah. Tidak peduli apa jenis master bukanlah urutan besarnya. Li Wenhai seperti dewa dan iblis. Ingin kabur. Tidak mungkin. Kesadaran Li Wenhai menutupi seluruh area. Dan dia menemukan bahwa seseorang sedang mencoba melarikan diri dengan Zhou Yingying. Boom! Dia menghilang seketika.
Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di hutan di belakang keluarga Zhou. Blokir Zhou Yingying secara langsung. Kalian semua pergi. Dia menginginkan hidupku. Jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Zhou Yingying mencoba yang terbaik untuk membiarkan pelindungnya pergi. Dia tidak ingin melihat orang lain menumpahkan darah untuknya. Tidak. Tuan Ye mengalami kecelakaan. Anda tidak dapat mengalami kecelakaan apapun yang terjadi. Sekelompok orang sangat bertekad. Ayo, kita terjerat. Kamu membawa orang pergi. Sekelompok master segera bergegas ke Li Wenhai. Hanya saja Li Wenhai langsung melewati mereka. Beberapa orang meledak dalam sekejap. Apakah kamu pikir kamu bisa meninggalkanku? Delusi. Li Wenhai mencibir. Muncul tepat di depan Zhou Yingying dan meraihnya. Boom. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul dan memaksa Li Wenhai kembali dengan pukulan. Wen Lei ada di sini. Nanyan, bawa Bibi bersamamu. Aku akan berurusan dengannya, kata Wen Lei. Zhou Nanyan tidak berbicara omong kosong, dan segera membawa Zhou Yingying pergi. Li Wenhai mengangkat cibiran di sudut mulutnya. Kamu memiliki kekuatan. Kamu sangat kuat. Tapi ketika kamu bertemu denganku, kamu harus mati. Kamu tidak bisa melindunginya. Bab 2094, Wen Lei dikalahkan dan Dewa Pembunuh Biasa dikalahkan. Benarkah? Belum tentu. Wen Lei menembak langsung. Sekarang Wen Lei juga sangat kuat. Penggunaan kekuatan fisiknya luar biasa. Bum bum bum. Kali ini Li Wenhai bertemu lawannya. Ini tidak seperti semua orang yang pernah bertemu sebelumnya dengan mudah terbunuh dalam hitungan detik. Wen Lei menekannya untuk sementara waktu. Sebuah pukulan menghantam Li Wenhai dengan tiba-tiba. Namun, Li Wenhai akan pulih setelah tubuhnya cacat atau terluka. Tidak terpengaruh sama sekali. Pemulihannya yang cepat tidak sama dengan mereka yang memiliki kekuatan gaib. Dia adalah tubuh energi murni dan tidak memiliki tubuh tetap. Ini semua tentang energi. Wen Lei menyerang seperti badai. Tapi Li Wenhai tidak bisa terluka sedikit pun. Tak terhentikan. Li Wenhai menunjukkan kengerian tubuh energi murni. Tidak peduli seberapa kuat trik dan kekuatan Wen Lei, dia tidak bisa menyakitinya. Li Wenhai hanya berdiri di sana dan membiarkan Wen Lei memukulinya. Tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Sekarang giliranku. Karena kekuatan serangan terbatas dari dua badan energi murni sebelumnya, Li Wenhai telah sangat meningkat. Kekuatan serangan Li Wenhai sangat menakutkan. Boom. Li Wenhai meninju dengan dominan. Puff. Wen Lei tersingkir. Bagaimanapun, dia masih tidak bisa menandingi Li Wenhai. Wen Lei bangkit lagi dan terus menyerang. Tapi Li Wenhai terlalu kuat, dan Wen Lei terbang lagi. Li Wenhai mengejutkan Daxia dengan pertempuran pertama. Berita itu juga menyebar ke industri Kunlun, dan mereka dengan cepat diketahui oleh Qinglong Qilin. Bos seharusnya tahu, tapi sekarang kita tidak tahu di mana bos mundur. Kalau begitu ayo pergi untuk menyelamatkan orang. Qinglong dan yang lainnya baru saja akan berangkat ketika mereka dihentikan oleh Dewa Pembunuh Biasa. Kamu masih memiliki tugas yang lebih berat, dan kamu tidak dapat diekspos. Tidak ada yang memperhatikanmu sekarang. Jika kamu terkena, rencana Tuan Ye akan lebih sulit di masa depan. Aku akan melakukannya. Dewa Pembunuh Biasa segera berangkat. Li Wenhai tidak ingin melanjutkan keterikatan dengan Wen Lei. Setelah dia memukul mundur Wen Lei, dia segera mengejarnya. Meskipun Zhou Nanyan membawa Zhou Yingying jauh, tapi Li Wenhai masih mengejar. Kamu tidak bisa lepas dari Wu Zishanku. Li Wenhai mencibir. Para ahli yang dikirim oleh Tian Mansion dan Yan Longwei segera menghentikan Li Wenhai. Tapi tetap tak terkalahkan. Semua tersingkir. Belum lagi Zhou Nanyan dan yang lainnya. Mereka bukan lawan Li Wenhai. Wen Lei lebih kuat. Bisa nongkrong sebentar. Lupakan saja.
biarkan dia membunuhku. Li Wenhai, aku hanya memintamu untuk membiarkan yang lain pergi. Zhou Yingying tidak ingin melihat lebih banyak pengorbanan. Mustahil. Aku di sini. Teriakan dingin datang. Dewa pembunuh biasa muncul. The Tian's Mansion, yang telah mempersiapkan langkah besar, berhenti. Dengan penampilan orang ini, Li Wenhai tidak bisa dibuat untuk kedua kalinya, kan? Seluruh Daxia memperhatikan pertempuran ini. Belum lagi Richard dan yang lainnya. Mereka selalu memperhatikan. Dewa pembunuh biasa dianugerahkan dewa di Dongdao dan memegang posisi tinggi di hati semua orang. Sekarang dia telah muncul. Semua orang merasa nyaman. Dengan dia, semua masalah bisa diselesaikan. Bahkan Zhou Yingying dan Zhou Nanyan berpikir begitu. Orang biasa akan datang, dan Li Wenhai pasti akan kalah. Ketika orang biasa membunuh Tuhan, Richard memberi Li Wenhai perintah secara langsung, bunuh dia. Dimengerti. Pertempuran dimulai. Dewa pembunuh biasa tanpa pamrih menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Lakukan yang terbaik dari semuanya. Setelah bimbingan Ye Junlin, kekuatan dewa pembunuh biasa telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia telah melihat dewa pembunuh orang biasa yang kuat. Tapi Li Wenhai bahkan lebih menakutkan. Dia abadi. Tidak peduli seberapa menakutkan orang biasa membunuh Tuhan, itu tidak bisa membunuhnya. Bahkan tidak terluka. Ini adalah kengerian tubuh energi murni. Setelah pertempuran sengit, Li Wenhai mulai melawan. Dewa pembunuh biasa secara bertahap tidak dapat melawan. Pada akhirnya, rakyat jelata dikalahkan. Dipukuli sampai tidak ada serangan balik. Bab 2095, saya ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkan Anda. Rakyat jelata dikalahkan. Musim panas sangat sunyi. Monster macam apa ini? Dewa pembunuh biasa telah dikalahkan. Siapa yang bisa menjadi lawannya? Richard senang. Kemampuan Li Wenhai untuk mengalahkan rakyat jelata untuk membunuh Tuhan memberinya rasa kepuasan yang luar biasa. Dewa pembunuh biasa Dongdao disegel dalam pertempuran pertama, memusnahkan organisasi Matahari Hitam sebanyak mungkin. Di Daxia, dan bahkan di seluruh dunia, posisinya sangat berat. Mampu mengalahkannya seperti menarik dewa turun dari altar. Segera, eksekutif inti lab dewa mengirim pesan memuji Richard. Dan beri dia lebih banyak otoritas dan status. Ini membuat Richard bersemangat. Saya ingin membuat lebih banyak badan energi murni untuk pergi ke Daxia. Dia sudah memikirkan foto-foto keluarga Li Zhao yang menjadi tubuh energi murni dan menjadi bencana di musim panas. Ayo. Gunakan Ibu Ye Junlin untuk memaksa Tian Chefu mengambil tindakan. Richard memberi perintah pada Li Wenhai. Di lapangan, Li Wenhai menginjak kain untuk membunuh dewa, dan dia mencibir. Selama aku menggunakan sedikit kekuatan, dia akan mati. Hari ini aku akan melihat siapa yang bisa menjaga Ibu Ye Junlin. Ribuan orang telah datang ke sini setelahnya. Mendengar berita itu, kebanyakan dari mereka adalah Departemen Lama Ye Junlin, atau sesuatu yang terkait. Dia bersumpah untuk melindungi Zhou Yingying sampai mati. Dapat dilihat bahwa orang biasa yang kuat yang membunuh dewa telah dikalahkan. Semua orang terdiam. Bagaimana ini bisa dikalahkan? Jangan melihat begitu banyak orang. Mereka tidak bisa dilindungi sama sekali. Li Wenhai terlalu kuat. Semua agensi mengamati dan menganalisis Li Wenhai. Tingkat bahayanya telah meroket. Kuncinya adalah bagaimana Li Wenhai menjadi lebih kuat. Belum ada yang tahu. Pejabat senior Yan Longwei langsung menelepon Tian Chefu dan meminta Tian Chefu mengirim ahli untuk menghentikan Li Wenhai. Li Wenhai akan menjadi bencana jika ini terus berlanjut. Tian Chefu setuju dan sudah membuat pengaturan. Ini akan segera tiba, tetapi itu akan memakan waktu cukup lama. Bagaimanapun, Master sejati dari Tian's Mansion tidak dapat mundur.
Itu bahkan belum muncul selama beberapa dekade atau ratusan tahun. Dan bahkan orang-orang dari Tian's Mansion mungkin tidak melihatnya. Dan sifatnya sama dengan keluarga Baolong. Hanya pada saat krisis di musim panas mereka akan mengambil tindakan. Betul sekali. Sekarang Li Wenhai sangat kuat. Tapi itu belum menjadi titik bencana di musim panas. Masuk akal bahwa untuk menyelamatkan seseorang, rumah Tian's dan keluarga Baolong tidak akan mengambil tindakan. Artinya, itu hanya berdasarkan prestasi Ye Junlin. Akan menyenangkan memiliki seseorang di sini. Tian Chefu telah mengirim para ahli, tetapi itu akan memakan waktu. Kita harus berdiri. Kita harus bersatu. Wen Lei, yang telah pulih sedikit, mulai mengatur semua orang untuk berjaga-jaga. Zhou Yingying menyarankan semua orang untuk menyerahkan diri. Tetapi apakah sebenarnya Zhou Yingying yang dijaga semua orang? Faktanya, wali adalah keluarga, tanah ini. Zhou Yingying telah berevolusi menjadi simbol spiritual. Apapun bisa jatuh, dia tidak bisa. Bisakah kamu menghentikannya? Li Wenhai mencibir. Wen Lei, bersama dengan para ahli dari semua pihak, mulai berurusan dengan Li Wenhai. Setelah keluar, Dewa Pembunuh biasa juga bergabung dengan kelompok pertempuran. Harus dikatakan bahwa efek dari seseorang yang memerintah sangat bagus. Setidaknya bisa memaksimalkan peran semua orang, sehingga Li Wenhai tidak akan mudah dikalahkan satu persatu. Tapi Li Wenhai terlalu kuat. Semua orang bersatu, memainkan perannya masing-masing, dan memaksimalkan kekuatannya. Faktanya, itu tidak dapat membahayakan Li Wenhai, dan hanya dapat menunda waktu sampai master dari Tian's Mansion datang. Tapi itu sudah sangat efektif. Itu bisa menahan Li Wenhai untuk sementara waktu. Melihat tujuan lawan, Li Wenhai langsung meningkatkan serangannya. Awalnya, semua orang ingin menunda selama setengah jam, tetapi master dari Tian's Mansion pasti akan bisa tiba. Tapi Li Wenhai mempercepat. 10 menit. Hanya dalam 10 menit, semua master seperti Wen Lei dan Dewa Pembunuh biasa semuanya diledakkan. Tidak satu pun dari ribuan master berdiri. Wen Lei dan yang lainnya tidak bisa bangun bahkan jika mereka mau. Hanya Zhou Yingying yang tersisa. Li Wenhai langsung muncul di depan Zhou Yingying. Sekarang aku melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Bab 2096. Siapa yang menyelamatkan Ibu Ye Junlin? Tidak. Jangan. Wen Lei dan yang lainnya berteriak tajam. Tapi hanya bisa menonton. Tidak mungkin. Sekarang, selain dari Master Tian's Mansion, tidak ada yang bisa menjadi lawan Li Wenhai. Bunuh dia. Kami tidak membutuhkannya untuk mengancam siapapun. Membunuhnya akan memaksa Tian Chefu untuk mengambil tindakan. Perintah Richard datang dari telinga Li Wenhai. Oke. Bunuh. Li Wenhai meninju Zhou Yingying. Pukulan ini membuat Zhou Yingying menghilang di tempat. Wen Lei dan Zhou Nanyan semuanya menangis. Mereka tidak ingin menonton adegan ini. Mereka masih tidak menyimpannya. Pada saat kritis, bayangan gelap muncul dengan kecepatan yang bahkan tidak disadari Li Wenhai. Boom! Lawan juga meninju Li Wenhai dengan tiba-tiba. Setelah itu, orang itu meraih Zhou Yingying dan langsung pergi, berubah menjadi kilatan petir, dan menghilang di tempat. Li Wenhai segera mengejarnya. Pria itu begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Tapi Li Wenhai mampu mengejar. Tapi di tengah jalan, seorang master muncul untuk menghentikan Li Wenhai. Bahkan jika Li Wenhai terbunuh di tempat, itu akan memperpanjang waktu. Selain itu masih diblokir di beberapa bagian, dan ada sekitar 4 atau 5 gelombang master untuk memblokir Li Wenhai. Bahkan jika setiap gelombang orang diblokir selama beberapa detik, waktu tambahan akan cukup bagi orang misterius itu untuk melarikan diri bersama Zhou Yingying. Setelah Li Wenhai menyelesaikan rintangan, di mana akan ada orang. Bahkan jika dia sekuat dia,
tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Pria misterius itu sudah lama menghilang. Li Wenhai tercengang. Semua orang tercengang. Jelas pihak lain datang siap. Bahkan mereka yang memblokirnya telah dipilih untuk menyelamatkan orang. Siapa itu? Semua orang tercengang. Ini jelas bukan master dari Tian's Mansion. Jika master dari Tian's Mansion tidak menyelinap keluar untuk menyelamatkan orang, mereka akan melakukannya secara langsung. Jadi siapa yang menyelamatkan orang? Semua orang yang berhubungan dengan Ye Junlin ada di sini. Orang biasa untuk membunuh Tuhan telah datang. Tim rahasia juga ada di sini. Siapa itu? Selain itu, dia sangat kuat sehingga dia bisa membawa orang menjauh dari Li Wenhai. Ini seperti mencabut gigi dari mulut harimau. Kekuatan ini, orang biasa yang membunuh dewa jauh lebih sedikit. Dia sama sekali tidak percaya diri bahwa dia bisa membawa orang pergi dari Li Wenhai. Dan orang ini seharusnya sangat akrab dengan kekuatan Li Wenhai. Dan blokir mereka di beberapa bagian, menunda waktu untuk melarikan diri. Ini disiapkan dengan hati-hati. Bodoh. Semua tercengang. Semua orang bertanya-tanya siapa yang membawa Zhou Yingying pergi. Setelah memikirkannya, tidak ada orang seperti itu. Orang biasa yang membunuh dewa tercengang. Dia adalah satu-satunya orang yang hadir yang tahu bahwa Ye Junlin masih hidup. Mungkinkah Ye Junlin bergerak? Tetapi menurut karakter Ye Junlin, bagaimana dia bisa menyelamatkan seseorang dan pergi? Li Wenhai pasti akan dieksekusi. Apalagi dia masih tertutup. Mustahil. Mungkinkah King Long dan mereka? Tetapi dewa pembunuh biasa sangat akrab dengan mereka. Orang-orang ini sangat kuat. Tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menyelamatkan orang dari Li Wenhai. Jadi siapa orang ini? Yang paling tercengang adalah Li Wenhai. Dia akan meledak. Setelah datang ke Daxia, dia telah mengendalikan segalanya seperti dewa. Tetapi pada saat yang kritis, seseorang menyelamatkan orang dari tangannya. Ini memalukan. Li Wenhai sangat marah. Richard bahkan lebih marah. Ada apa dengan Li Wenhai? Biarkan seseorang menyelamatkan orang dari tanganmu. Sampah tidak berguna. Tidak bisa membunuh bahkan orang biasa. Sampah. Sampah. Mendengar teguran Richard, Li Wenhai bahkan lebih marah. Dia segera melompat keluar dan membabi buta mencari Zhou Yingying. Dia harus membunuh orang ini. Kalau tidak, itu akan menjadi aibnya. Sisi lain, Zhou Yingying telah diselamatkan ke daerah yang aman. Zhou Yingying memandang orang asing di depannya, berterima kasih padanya dan bertanya, apakah Anda ada hubungannya dengan Ye Junlin saya? Ya, benar. Tapi saya tidak berani terlibat. Jawab pria itu. Bisakah kamu tahu? Zhou Yingying sangat ingin tahu. Tentu saja, aku sebenarnya. Bab 2097, Penguasa Keluarga Yeku. Pria itu tersenyum dan berkata, ya, mereka semua memanggil saya Huoyun Evil God. Itu benar. Orang yang menyelamatkan Zhou Yingying pada saat kritis adalah Dewa Jahat Awan Api. Sejak saya melihat token itu, saya tidak sabar untuk menjadi budak di belakang Ye Junlin. Pertama biarkan Ye Junlin pergi, dan sekarang dia menyelamatkan ibu Ye Junlin. Atau menyelamatkan orang di tangan mitra. Jika Richard tahu bahwa semuanya dilakukan oleh Dewa Jahat Huoyun, dia mungkin akan muntah darah. Karena setelah Dewa Jahat Huoyun memberitahu alasannya, dia tanpa syarat percaya bahwa Dewa Jahat Huoyun bekerja sama dengan Lab Dewa. Bahkan jika ada situasi apapun, dia tidak akan pernah meragukan Dewa Jahat Huoyun. Tapi siapa yang mengira bahwa Dewa Jahat Huoyun akan berkhianat setelah melihat tokennya? Lakukan ini 2 kali berturut-turut. Dewa Jahat Huoyun. Apakah itu kamu? Zhou Yingying jelas mengenal Dewa Jahat Huoyun. Dia pernah diprovokasi oleh organisasi Matahari Hitam dan mengubah Ye Junlin menjadi penerus Dewa Jahat Awan Api, dan diburu tanpa henti.
Zhou Yingying sangat terkesan dengan ini. Tanpa diduga, Dewa Jahat Huo Yun datang untuk menyelamatkannya sekarang. Tuan, apakah Anda penguasa keluarga Ye saya? Zhou Yingying bertanya dengan rasa ingin tahu. Hei! Dewa Jahat Huo Yun menghela nafas. Bagaimana dia bisa menjadi Tuan Ye Junlin? Apakah dia cocok menjadi seorang pelayan? Belum tentu layak. Nyonya tua, tolong istirahat di sini sementara. Jika Anda pergi, itu akan dalam bahaya. Dewa Jahat Huo Yun menempatkan Zhou Yingying dengan benar. Faktanya, tidak perlu khawatir tentang keselamatan Zhou Yingying sama sekali. Selama Huo Yun Evil God mengangkat tangannya, ini adalah ibu dari pemegang token. Kemudian pasukan ras kuno di seluruh dunia akan bekerja keras untuk melindunginya. Dewa pembunuh biasa menemukan King Long dan yang lainnya untuk pertama kalinya. Tanyakan apakah mereka yang menembak. Bukan kami. Kami juga tidak cukup kuat. Semua orang dibutakan. Menurutmu siapa orang ini? Dewa pembunuh biasa meminta King Long dan yang lainnya untuk menganalisis. Mungkin saja mereka mengenal orang-orang yang tidak semua orang kenal. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa memikirkannya. Kecuali bosnya sendiri. Tapi bosnya masih mundur. Semua orang menggelengkan kepala. Suzaku menyarankan, haruskah Anda memberitahu bos tentang masalah ini? Bagaimanapun, ibunya sangat penting. Dewa pembunuh biasa menggelengkan kepalanya. Tidak, biarkan Tuan Ye mundur dengan tenang. Karena pria misterius ini menyelamatkan yang lama. Nyonya, itu berarti lelaki tua itu orang-orang aman. Aku akan pergi mencari mereka juga. Benar. Mampu menyelamatkan wanita tua itu berarti wanita tua itu akan baik-baik saja. Daxia, untuk para eksekutif inti laboratorium dewa, hanya menonton pertunjukan itu saja. Jika kinerja bagus, mereka memuji beberapa kata. Tetapi jika kinerja tidak bagus, mereka tidak peduli. Hal-hal yang mereka khawatirkan sekarang adalah hal-hal yang dikirim oleh pasukan dan ras kuno di mana-mana. Bos langsung Richard dan beberapa pemain poker badut berkumpul. Kami berkomunikasi dengan ras kuno di kedalaman es benua utara. Ketika kami menawarkan untuk bekerja sama dengan mereka dan membantu mereka, kami ditolak. Kami juga ditolak ketika kami menemukan garis keturunan kuno dari benua barat. Tapi kami juga mendapat sedikit berita, kekuatan dari ras kuno ini semuanya dikirim. Dan sepertinya mereka melihat beberapa tanda dan sedang mencari seseorang. Tapi terlalu banyak tidak ada berita. Perlombaan kekuatan kuno ini bungkam. Jangan katakan apa-apa. Jangan biarkan orang lain berpartisipasi. Peserta mati. Bos Richard menghela nafas. Semoga itu baik untuk kita. Di sisi lain, Li Wenhai tidak menemukan Zhou Yingying setelah melihat sekeliling. Ini membuatnya marah. Pada dasarnya sampai membunuh orang. Ini izin Richard. Yang dia inginkan hanyalah membiarkan Li Wenhai mengamuk di Daxia. Sombong. Bagaimana Daxia bisa membiarkanmu menjadi liar? Teriakan dingin datang. Master sebenarnya dari Istana Tians ada di sini. Mereka menemukan Li Wenhai. Bab 2098. Master dari Tians Mansion yang sebenarnya telah mengambil tindakan. Total ada 3 orang yang menemukan Li Wenhai. 3 orang setengah baya. 2 pria dan 1 wanita. Mereka mengenakan gaun panjang dan sepatu kain di bawah kaki mereka. Kostum era Republik. Tapi sebenarnya mereka berasal dari zaman itu. Tetapi 3 orang yang tampaknya biasa dikirim oleh Tian Chefu untuk menekan Li Wenhai. Menakjubkan. Sisi Richard memindai informasi melalui Li Wenhai, dan dengan cepat meminta orang untuk memeriksa informasi dari ketiga orang ini. Master yang dapat dikirim saat ini pasti akan memiliki posisi di Tians Mansion. Jadi Richard harus memperhatikan. Saya harus mengatakan bahwa Badan Intelijen Lab Dewa benar-benar menakutkan, dan memiliki semua informasi di dunia selama hampir beberapa ratus tahun.
Hanya dalam beberapa detik, informasi dari ketiga orang ini telah ditemukan. 3 menghilang. Tepatnya, 3 orang yang meninggal. Di masa-masa yang bergejolak itu, ketiganya berumur pendek, dan hanya muncul beberapa kali. Dan tidak di acara-acara besar, atau di beberapa tempat kecil sesuka hati. Mereka seperti orang-orang biasa yang telah menghilang di sungai panjang sejarah. Seperti masa orang yang mati kelaparan saat itu. Rasa keberadaan tidak berbeda dari hewan mana. Tidak ada yang akan memperhatikan. Tidak dapat menemukannya tidak peduli apa. Tetapi laboratorium para dewa sebenarnya memiliki informasi mereka. Inilah 3 orang yang luar biasa. Visi telah muncul sejak kecil, atau beberapa hal aneh telah terjadi. Mereka semua ditinggalkan oleh keluarga mereka sebagai monster. Tapi mereka tidak benar-benar mati. Mereka muncul kembali kemudian. Tanpa diduga, ketiga orang ini dipilih oleh Tian Chefu. Saya harus mengatakan bahwa Lab of Gods menakutkan. Orang-orang seperti itu telah ditemukan. Ada juga informasi. Namun, apa kekuatan tempur dari ketiga orang ini? Apa yang akan mereka? Laboratorium dewa ini tidak tahu. Tapi ini adalah awal. Yang diinginkan Richard adalah menggali kartu Tian Chefu sedikit demi sedikit. Yang terbaik adalah mengekspos master utama. Kemudian pelajari satu persatu dan rumuskan rencana tertentu. Inilah yang disebut mengenal diri sendiri dan mengetahui musuh Anda. Uji kekuatan ketiga orang ini. Perintah Richard. Li Wenhai segera membunuh mereka bertiga. Ketiganya tidak mundur. Boom, boom, boom. 3 telapak tangan yang tampaknya biasa tertembak. Tetapi ia memiliki kekuatan yang menakutkan seperti lautan badai. Langsung meledakkan Li Wenhai. Begitu ketiganya bergerak, jelas bahwa mereka jauh di atas Wenlei, dewa pembunuh biasa. Ketiga Wenlei, Li Ziran dan Zhou Nanyan saling mengenal. Karena ketika mereka bertiga pertama kali memasuki Tian's Mansion, ketiganya membimbing mereka. Tentu saja, Junjun dikultivasikan oleh orang-orang yang lebih kuat. Kali ini, Tian Chefu mengirim 3 kekuatan besar ini untuk memberi Li Wenhai wajah yang cukup. Ambil. Ketiga bos itu menembak bersama, ingin mengunci Li Wenhai sampai mati. Li Wenhai segera berada di bawah tekanan. Tapi fisik Li Wenhai abadi. Tidak peduli berapa banyak tekanan yang diberikan ketiganya padanya, itu tidak akan menyakitinya sedikit pun. Li Wenhai mencoba melakukan serangan balik, tetapi ketiganya sangat kuat dan bisa menghadapi semua serangannya. Jadi tak satu pun dari kedua belah pihak dapat melakukan apa-apa tentang yang lain. Li Wenhai dan ketiga orang ini berada di level yang sama. Richard meminta bawahannya untuk menganalisis kekuatan tempur dan kekuatan dan kelemahan ketiganya. Sepertinya Li Wenhai, tubuh energi murni, telah mencapai batasnya. Ini mirip dengan ketiganya. Jika kita ingin mengeluarkan kartu Truth Tian Chefu di masa depan, tubuh energi murni harus ditingkatkan. Kebetulan sekali bahwa Li Songqi berhasil dalam eksperimennya hari ini. Dia lebih kuat dari ayahnya. Ada Zhang Wentao, Li Mengyue dan yang lainnya juga berhasil. Kirim mereka segera. Selanjutnya, Richard akan mengirim lebih banyak badan energi murni, dan masing-masing yang satu lebih kuat dari yang lain. Bagaimanapun, fisik anak muda lebih dominan. Li Wenhai mengungsi dulu. Tidak bisa dikonsumsi lagi. Li Wenhai segera mengungsi setelah menerima perintah Richard. Meskipun ketiganya kuat, Li Wenhai masih lolos. Saya juga tidak bisa mengejar. Saya pikir Li Wenhai telah mundur dan bahayanya hilang. Bagaimana Anda tahu bahwa bahaya yang lebih besar akan datang? Bab 2099, Sekelompok Monster. Kali ini, Li Wenhai terkenal. Sifat abadi. Siapa yang bisa berhenti? Bahkan jika Tian's Mansion mengirimkan master yang nyata, tidak ada cara untuk menyingkirkannya.
Mereka semua bertanya-tanya bagaimana Li Wenhai berubah menjadi pria yang begitu kuat. Semua negara di Daxia mulai sakit kepala. Mereka semua membuat Li Wenhai sakit kepala. Bagaimana jika Anda sendiri? Tetapi mereka tidak tahu bahwa Li Wenhai adalah mahakarya lab dewa. Jika saya tahu, saya akan gila. Li Wenhai kesal karena tidak membunuh Zhou Yingying. Sebenarnya, bagi Richard, tidak masalah apakah Ye Junlin sudah mati atau tidak. Namun, fakta bahwa Li Wenhai mampu menyelamatkan orang menarik perhatiannya. Siapa itu? Tian Chefu telah dikesampingkan. Dia tidak tahu siapa itu. Tapi melalui analisis, kelompok orang ini tahu banyak tentang badan energi murni. Lihat orang-orang yang mereka kirim untuk memblokir mereka khusus untuk badan energi murni. Sekarang hanya sedikit orang yang tahu tentang tubuh energi murni, kan? Terlebih lagi, tidak ada yang tahu bahwa Li Wenhai adalah tubuh energi murni, dan tidak ada yang tahu tentang kita. Yang membuat Richard sangat bingung. Apakah itu organisasi Alkitabiah? Tapi mereka tidak punya alasan. Bukan untuk menyelamatkan seorang wanita tua. Itu tidak sesuai dengan minat mereka. Pencuri sulit untuk dilawan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah dewa jahat dari awan api. Di istana gelap organisasi Alkitab. Sekarang tubuh energi murni dari laboratorium dewa telah resmi muncul di dunia. Tidak ada yang memikirkan cara untuk menghadapi mereka. Mereka abadi. Tidak peduli seberapa kuat kamu tidak bisa membunuh mereka. Yang lainnya berdiri di bawah dan mau tidak mau berkata. Sebuah suara mengejek datang dari kejauhan. Itu tidak cukup kuat. Apakah Dewa Kegelapan memiliki solusi untuk tubuh energi murni? Semua orang terkejut. Dewa Kegelapan mencibir. Dia mengabaikan kerumunan dan pergi untuk melihat kemajuan Li Ziran. Begitu dia masuk, napas yang mematikan dan menakutkan datang. Jelas, Li Ziran telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, Li Wenhai tetap tidak menonjolkan diri, dan rumah Tians tidak bergerak, takut dia sedang mempelajari cara menangani tubuh energi murni. Beberapa waktu berlalu. Dengan dukungan semua pihak, Kunlun Industri telah berkembang pesat dengan kecepatan yang sebanding dengan roket. Ini telah lama melampaui skala teknologi Shenlong. Masih berakselerasi. Dan meneliti banyak senjata dan produk canggih. Memenangkan lebih banyak dan lebih jenius. Para jenius ini sebenarnya punya banyak ide, tetapi kenyataannya terlalu banyak kendala, dana, lingkungan dan sebagainya. Jauhkan mereka dari bertindak berdasarkan ide-ide dalam pikiran mereka. Tapi industri Kunlun memberi mereka panggung. Biarkan ide-ide jenius ini dimainkan, dan setiap rencana penelitian ilmiah diajukan dan direalisasikan. Kecepatan perkembangan industri Kunlun telah mengejutkan rakyat jelata dan para dewa. Ketika lawan bereaksi, saya khawatir industri Kunlun telah menjadi yang berikutnya. Tubuh energi murni Richard berkembang pesat dan menjadi semakin dewasa. Li Zhao dan keluarganya semua berhasil, dan tidak ada yang gagal. Yang terakhir lebih kuat dari Li Wenhai. Mereka diam-diam dikirim ke Daxia oleh Richard satu persatu. Setelah bertemu dengan Li Wenhai, mereka mulai melakukan hal-hal besar. Adapun rencana laboratorium Richard selanjutnya, itu hanya untuk mengejar tubuh energi murni paling murni, sangat dekat atau bahkan melampaui Su Zhengji. Ye Junlin belum pernah mendengar berita. Dia masih menutup. Dan kemunculan kekuatan etnis kuno di seluruh dunia menjadi semakin sering. Mereka juga mencari pemegang token. Hanya saja pemegang tokennya hilang begitu saja. Tidak ada jejak sama sekali. Bahkan jika Dewa Jahat Huoyun secara aktif mencarinya, tidak ada jejak. Akhirnya, semua tubuh energi murni dari keluarga Li Zhao telah berkumpul. Ini membuat Li Tianhao dan orang tua lainnya bersemangat. Anak dan cucu mereka telah kembali. Seperti semua orang tahu,
Mereka yang berdiri di depan mereka tidak bisa disebut orang. Sekelompok monster. Bab 2100, dinegosiasikan. Kelompok ini bersama-sama adalah bencana. 1. Li Wenhai membalikkan Daxia. Bahkan jika master dari Tian's Mansion dikirim kemudian, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Li Wenhai lah yang menarik diri. Sekarang sekelompok tubuh energi murni. Dan yang satu lebih kuat dari yang lain. Ayo bersama-sama. Bencana apa yang akan terjadi? Setelah Li Songqi dan yang lainnya memperoleh kekuatan yang begitu kuat, mereka tidak sabar untuk menunjukkannya. Mereka menginginkan kontrol dan status lebih dari rata-rata orang. Menurut rencana Tuan Richard, kita harus mendominasi semua bagian musim panas. Ayo lakukan ini. Kita akan dibagi menjadi 2 kelompok, dan setiap kelompok akan mendominasi di satu area. Begitu kita menemukan master yang tak tertandingi, kita akan kirim sinyal, dan yang terdekat segera pergi untuk mendukung. Jika lawan terlalu kuat, kita semua akan berkumpul bersama. Li Songqi, yang terkuat di antara mereka, dengan cepat menyusun rencana. Berangkat dalam kelompok 2 dan melakukan perjalanan ke semua bagian Daxia. Segera, beberapa hari kemudian, Master Misterius muncul dalam situasi seperti itu di semua bagian Daxia. Mulai pembantaian dan tekan yang kuat. Master Misterius ini terlalu kuat. Sama sekali tidak ada yang bisa dikalahkan. Mereka mengendalikan satu demi satu kekuatan. Semua organisasi berada di bawah kendali. Mereka yang tidak menyerah dibantai. Penjaga yang diatur oleh Tian's Mansion dan Yan Longwei semuanya dihancurkan. Tidak ada satupun yang tersisa. Tampaknya begitu Master Misterius ini muncul, mereka diarahkan pada para penjaga. Di semua tempat untuk sementara waktu. Artinya, situasi yang terjadi di Jiangbei beberapa waktu lalu telah dipentaskan di berbagai daerah. Menurut berita, Master Misterius ini sangat mirip dengan Li Wenhai. Metode mereka hampir selalu sama. Segera disimpulkan bahwa tidak hanya ada satu master aneh seperti Li Wenhai, tetapi lusinan. Dan tersebar di seluruh musim panas. Lusinan master seperti Li Wenhai memusingkan hanya dengan memikirkannya. Satu sudah cukup. Itu adalah Tian Chefu yang mengirim 3 master teratas untuk mengusir mereka. Puluhan sekarang. Apa yang harus dilakukan? Dari mana orang-orang ini berasal? Semua pihak akan segera menyelidiki. Penyelidikan itu mengejutkan semua pihak. Karena lusinan orang ini semuanya terkait dengan keluarga Li Zhao di Jiangbei. Di antara mereka adalah saudara laki-laki, putra, keponakan perempuan Li Wenhai dan sebagainya. Mereka semua adalah orang-orang yang lolos dari Great Summer Crisis dan akhirnya diasingkan oleh War Eagle Country. Pada akhirnya mereka tidak bisa masuk karena larangan tersebut. Tapi apa yang mereka alami sekarang? Bagaimana masing-masing menjadi begitu kuat? Ada juga organisasi yang direncanakan membuat masalah di seluruh Daxia. Membunuh begitu banyak master. Tidak normal. Ini membuat Yan Longwei dan Tian's Mansion sakit kepala. Ali Wenhai memberitahu mereka apa masalahnya. Puluhan orang sekarang. Tak terbayangkan. Selama waktu ini, mereka telah memeriksa Li Wenhai, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Setelah Li Wenhai diusir, dia menghilang dari udara tipis dan muncul kembali dari udara tipis. Sepertinya tidak ada yang memegang kendali. Tapi sekarang jumlahnya sudah belasan. Jelas bahwa seseorang berada di balik segalanya. Apa yang harus saya lakukan? Perwakilan dari Prefektur Tian's membahas tindakan pencegahan dengan perwakilan Yan Longwei. Jelas mereka melakukan ini sekarang. Pasti ada rencana. Jika kita langsung menekannya dengan paksa, maka kita perlu mengirim lebih banyak orang dan lebih kuat dari klan Tian Chefu dan Baolong untuk menekannya. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, ini tampaknya Li Wenhai adalah yang terlemah di antara lusinan orang. Yang kuat seperti awan.
Belum lagi berurusan dengan mereka semua. Bahkan berurusan dengan beberapa saja akan sulit. Apa yang harus saya lakukan? Tanya perwakilan Tian Chefu. Kupikir kita harus bernegosiasi. Cari tahu niat mereka dulu. Jangan memulai perang secara membabi buta. Ya, solusi damai adalah yang terbaik. Bagaimanapun, mereka dulu dari Daxia. Apapun yang mereka inginkan, kami akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan mereka. Jika orang-orang ini digunakan oleh kita, itu bahkan lebih baik. Pada akhirnya, Yan Longwei dan Tian Chefu mengirim utusan untuk menemukan Li Songqi dan yang lainnya untuk bernegosiasi. Taklukkan mereka untuk sementara. Bersambung.